Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mencoba melakukan wawancara kedua dengan Kepala Sekolah Bapak Henry dari SDN 5 Sekotong Timur. Eh, Selamat siang Pak. Terima kasih Pak sebelumnya atas waktu dan kesediaannya untuk kita lakukan wawancara terkait bagaimana pengambilan keputusan dari berbagai kasus yang pernah dihadapi di satuan kerja Bapak. Mohon maaf Pak untuk mengefektifkan waktu yang langsung saya langsung wawancara. Pertanyaan pertama ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Pak Indra, terkait dengan identifikasi kasus dilema etika, tentunya saya mengidentifikasi jenis kasusnya ini kan, apakah ini masuk ke dilema etika atau bukan. Nah, caranya seperti apa? Caranya dengan menganalisa atau mendalami kasus tersebut. Kan? Kalau menurut saya sih seperti itu. Dalami dulu seperti apa kasusnya, baru kita mulai lakukan cara atau mengambil keputusan. Nah, selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus dilema etika atau kasus-kasus di mana keduanya memiliki kepentingan yang sama-sama benar atau memiliki atau mengandung nilai kebajikan, Pak? Nah, selama saya menjalankan mengambil sebuah keputusan, tentunya saya mempertimbangkan beberapa aspek. Pertama, memang tentunya harus ada langkah-langkah dalam pengambilan keputusan tersebut. Kan ada beberapa langkah, misalkan kita dari kolaborasi dengan rekan sejawat, itu kan dari pimpinan atasan, apa baru ambil sebuah keputusan. Pertanyaan berikutnya, Pak, langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Kalau prosedur yang saya lakukan, ya pertama mungkin diskusi dengan orang yang mendapat kasus tersebut, misalkan kan, dan diskusi dengan beberapa rekan guru atau diadakan suatu rapat di sekolah, ya kan, seperti apa kasusnya, lalu saya bisa mengambil sebuah keputusan. Hmm. Nah, selain itu nih Pak, hal efektif apa yang Bapak dapatkan dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika itu, Pak? Nah, kalau efektif selama ini ya, alhamdulillah Pak, saya anggap pengambilan keputusan ini jadi cukup efektif. Karena kita ambil keputusan juga berdasarkan satu berdasarkan mungkin aturan bisa jadi, kemudian berdasarkan kepentingan orang banyak juga bisa Pak. Nah, berikutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Kemudian tantangan Pak ya. Kalau tantangan menurut saya saat ini sih tidak begitu besar tantangannya, karena ya yang namanya pro dan kontra beda. Setiap wilayah, setiap daerah tentu punya karakter yang berbeda-beda. Bahkan idealisme berbeda-beda juga kemungkinan terjadi dalam sebuah satuan pendidikan atau satuan kerja Pak ya. Jadi sejauh ini saya rasakan sih tidak begitu banyak
tidak begitu banyak dilema atau tantangan yang saya hadapin selama pengambilan keputusan dan kasus-kasus dilema etika. Baik, pertanyaan yang berikutnya, dalam penyelesaian kasus tersebut, apakah Bapak memiliki katakanlah atau jadwal sendiri untuk penyelesaian atau pengambilan suatu keputusan dari kasus-kasus dilema etika tersebut, gitu Pak? Sejauh ini saya belum buat, karena ketika sedang sebuah kasus dilema etika, misalnya kami warga sekolah melakukan langsung pengambilan keputusan di tempat. Dan meskipun dan jika memang kasus tersebut sangat pelik atau sangat agak sedikit susah, mungkin baru akan saya buat tata kelola atau jadwal tersebut, Pak. Ada beberapa atau ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam sebuah kasus-kasus dilema etika, Pak? Apa namanya? Kalau faktor seseorang yang selama ini ya tentu saja sih saya perlu bantuan orang lain. Kita juga tidak bisa berjalan sendiri. Seorang yang membantu atau faktor-faktor lain yang membantu saya. Yang pertama kan kalau misalkan seorang ya lebih ke rekan guru atau komite atau atasan yang membantu dalam pengambilan keputusan tersebut, Pak. Gitu. Baik, Pak. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Nah, pembelajaran selama ini dalam pengambilan keputusan dilema etika yang pertama kan lebih ini kemana nih arahnya gitu kan. Si kasus ini apakah untuk kepentingan orang lain, kepentingan orang banyak, atau memang sudah terlalu melihat melanggar hukum atau tidak dari kasus tersebut. Kan kita lihat legalitasnya gitu kan. Apakah dia melanggar hukum atau tidak, agar tidak berkelanjutan. Kalau melanggar hukum kan kita juga mau keputusan harus masih mempertimbangkan dengan matang, Pak. Gitu. Ya, siap, siap. Ya, semoga sukses, Pak ya. Sukses terus, CGP-nya lancar sampai lulus. Dan mudah-mudahan Bapak bisa mengibaskan ke satuan pendidikan kita atau di rekan kerja di lingkungan Bapak dan terutama di wilayah khusus kita, Pak. Oke? Ya, siap. Terima kasih banyak, Pak.